Muhaimin mengatakan bahwa hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel, telah dilakukan secara ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat setempat. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot melalui channel Man of Our Time. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hilirisasi. Sebuah program besar yang dirintis Presiden Jokowi dan sebuah program yang menjadi salah satu program menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Program hilirisasi ini juga merupakan salah satu program dari 17 program prioritas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Pada bagian pertama edisi pembahasan hilirisasi di program Minmot ini, kita telah singgung bagaimana kerasnya tentangan dari negara-negara Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menggugat pemerintah Indonesia melalui organisasi internasional tersebut. Dan Indonesia pun kalah dalam gugatan itu. Dana Moneter Internasional IMF juga memberikan peringatan kepada Indonesia agar mempertimbangkan kembali kebijakan hilirisasi. Sementara di dalam negeri, program hilirisasi ini juga mendapat kritikan keras dari berbagai pihak. Antara lain dari Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pada acara debat Cawapres tempo hari. Muhaimin mengatakan bahwa hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel, telah dilakukan secara ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat setempat. Senada dengan Muhaimin, Thomas Lembong atau Tom Lembong, Co-Kapten Bidang Substansi Materi dan Kebijakan Tim Nasional atau Timnas Anies Muhaimin, yang juga mantan Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, juga mengatakan bahwa hilirisasi nikel telah dilakukan secara ugal-ugalan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia pun angkat bicara. Ia merasa heran dengan para pakar dan mantan pejabat yang menilai hilirisasi ini tidak bagus. Bahlil mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kampung berpikir bahwa kedaulatan bangsa tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Saya yakinkan ke teman-teman, hilirisasi harus jalan terus, ujar Bahlil kepada para wartawan. Bahlil menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Indonesia harus mendorong hilirisasi dan industrialisasi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Para menteri terkait diminta menyiapkan desain besar hilirisasi untuk sektor investasi seluruh komoditas untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Bahlil pun kemudian memaparkan peningkatan nilai investasi yang telah dicapai Indonesia melalui program hilirisasi. Bahlil mengungkapkan nilai realisasi investasi dari program hilirisasi mencapai 375,4 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023 atau sebesar 26,5% dari total realisasi investasi. Realisasi investasi tersebut didorong oleh sektor mineral yang menyumbang investasi tertinggi, yaitu dari smelter sebesar 216,8 triliun rupiah. Sektor ini mencakup investasi nikel senilai 136,6 triliun rupiah, 9,7 triliun rupiah dari bauksit, dan 70,5 triliun rupiah dari tembaga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga buka suara perihal pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menilai bahwa hilirisasi belum berdampak bagi masyarakat setempat. Menanggapi pernyataan Muhaimin, Menko Luhut mengatakan bahwa Cawapres nomor urut 1 itu telah melakukan pembohongan publik melalui pernyataannya. Luhut ingin membuktikan kepada Muhaimin dengan cara mengundangnya ke Wedabai, Maluku Utara,
dan Morowali, Sulawesi Tengah, yang menjadi pusat pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia. Seeing is believing. Daripada bohong kepada publik, ujar Luhut melalui akun Instagram resminya. Menurut Luhut, hilirisasi nikel mampu menurunkan kemiskinan khususnya di wilayah pusat pengembangan hilirisasi tersebut. Di Wedabai, Maluku Utara misalnya, pada tahun 2015, angka kemiskinan di wilayah itu mencapai 14,7%. Namun sesudah hilirisasi diberlakukan di daerah tersebut, angka kemiskinan mengalami penurunan hingga 12,4% pada tahun 2023. Sementara di Morowali, Sulawesi Tengah, pada tahun 2015, angka kemiskinan di daerah itu mencapai 15,8%. Dan setelah hilirisasi dijalankan, angka kemiskinannya mengalami penurunan hingga 12,3% di tahun 2023. Berbagai kritik keras atas program hilirisasi tampaknya akan terus berlanjut sepanjang pemilu 2024. Kritik keras yang pastinya ditujukan kepada Presiden Jokowi dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, mengingat Prabowo dan Gibranlah yang paling getol berbicara tentang hilirisasi dan paling sering menyatakan komitmennya akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program Jokowi. Bagi Prabowo Gibran, soal hilirisasi adalah soal kedaulatan dan ketahanan bangsa di bidang ekonomi yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Hilirisasi adalah salah satu jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia maju menuju visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 adalah saat Indonesia diharapkan sudah menjadi negara besar, negara maju. Dan yang akan menikmati kemajuan Indonesia ini, sebagian besar adalah generasi muda yang kini disebut sebagai generasi milenial dan Gen Z. Dengan catatan, hilirisasi dijalankan secara konsisten oleh pemerintahan-pemerintahan yang akan datang. Dan hanya Prabowo Gibran yang konsisten akan melanjutkan program hilirisasi ini. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.